Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Boven Tigul di mana saja Anda berada, dan juga pemirsa YouTuber RRI Boven Tigul yang di pagi hari ini bergabung bersama kami. Tentunya kami menyapa Anda semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan keamanan, khususnya dari bahaya virus corona. Oke, buat para pendengar, di pagi hari ini kita masuk dalam acara Kominfo Menyapa kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Boven Tigul. Kita membahas terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus tahun 2017-2021, dan kali ini kami menghadirkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada kesempatan di pagi hari ini, peringat, kami sudah hadir di studio 3 narasumber kita. Ada Kabid Pengarus Taman Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boven Tigul, Ibu Tommy Febriana Setiarini. Selamat pagi Bu, bagaimana kabar di pagi hari ini? Baik Pak. Oke, luar biasa kabar baik ya, tetap sehat selalu ini. Oke, ada juga narasumber kita Ibu Sabina F. Ninggan dari Kabid Perlindungan Perempuan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Baik. Tuhannya tetap semangat selalu. Dan juga Ibu Ivone Rumrakuk ya, ini terkait dari Bidang FKKC ya, Ini bagaimana kabar di pagi hari ini Bu? Iya, selamat pagi para pendengar RRI yang tercinta di rumah, seluruh Kabupaten Boven Tigul. Kabar kami di sini baik selalu, puji Tuhan. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boven Tigul pun sehat dan baik-baik selalu. Amin. Oke, baik. Dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Boven Tigul, kami juga mengajak partisipasi Anda di pagi hari ini untuk bisa berinteraksi bersama kami. Ini suatu hal momen penting terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus yang dilaksanakan dari 2017 hingga 2021 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Tigul. Nah, kami mengajak yang mau langsung bergabung di 0811 49 88 666. Sekali lagi, buat para pendengar, kami mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di layanan telepon kami 0811 49 88 666, atau yang ingin mengirimkan pesan WA bisa langsung saja di 0811 49 88 222. Oke, kita langsung saja pada topik kita di pagi hari ini. Kita langsung ke Ibu Sabina dulu ya. Ini terkait dengan perlindungan perempuan sendiri. Nah, masyarakat tentunya ingin mengetahui sedikit terkait dengan penyerapan penggunaan anggaran dana otsus 2017-2021 khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini seperti apa nih besarannya Bu? Iya, baik. Terima kasih Pak. Iya, untuk tahun 2017 kami mendapat dana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 1.565.450 rupiah. Nah, ini kan diperuntukkan untuk di dua bidang PUC, Pengurus Taman Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan bidang perlindungan perempuan. Saya sendiri mengelola dana bidang perlindungan perempuan ya, sekitar 700 lebih. Ya, itu dalam pengelolaan dana itu kami melakukan 3 program kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah. Terkait dengan program kegiatan ini, kami melakukan sosialisasi sekaligus sosialisasi pentingnya
tepatnya pada Kampung Mariam dan Ampera, Distrik Waropo, Kampung Kanggewot, UPJTKO, dan UKIM. Ya. Mengapa kami melakukan kegiatan ini? Berdasarkan data yang kami peroleh ketika melakukan pelayanan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, mereka-mereka ini belum mempunyai status perkawinan yang jelas. Sehingga ini perlu kami memberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, kami bekerja sama dengan Dinas Pencatatan Sipil, Kependudukan Pencatatan Sipil, sehingga kami melakukan kegiatan ini. Hasilnya yang kami peroleh, kami bisa bekerja sama dengan dinas dan mengeluarkan akte nikah sipil dan akte kelahiran anak, yang mana semua itu difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi masyarakat tidak turun lagi ke kota, ke kantor kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan hal itu, untuk memperoleh akte. Tetapi kami yang ke sana. Kami pergi ke sana. Sebelumnya kami melakukan pengambilan data dulu. Dan juga berdasarkan data-data korban yang ada. Nah, setelah data itu kami ambil, lalu kami membuat program ini dan kami turun ke sana. Dan ini Dinas Dapil juga sangat mendukung dalam program ini, sehingga hasilnya sangat bagus. Iya, itu yang pertama. Nah, itu dia serap dana 201.100.000 untuk 2 distrik ini dan kurang lebih 5 kampung itu. Lalu yang berikut, kegiatan yang berikut, kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Nah, ini kami melakukan dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini sudah ada, namun ini belum disosialisasikan dan ini perlu disampaikan kepada masyarakat, apalagi terkait dengan kebiasaan adat masyarakat kita, yang mana posisi laki-laki itu nomor 1, sehingga perempuan itu diremehkan begitu. Nah, ini perlu, sehingga dia berkaitan, artinya sampai dengan ke proses perempuan tidak bisa terlibat dalam berbagai hal seperti itu, sehingga untuk membuka mindset berpikir masyarakat ini kami turun sosialisasi. Itu yang kedua. Ini kegiatan ini pada distrik Iniandit, Mangelong, iya, distrik Iniandit dan Mangelong. Dan dia dana yang kita gunakan 160.800.000. Lalu yang kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Ya. Ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada ibu-ibu rumah tangga tentang bagaimana peran ibu dalam membangun keluarga menuju sejahtera. Ya. Nah, ini kegiatannya bertitik pada distrik Viriwage dan distrik Janiruma. Kita tahu bahwa distrik-distrik ini terletak kondisi yang sangat jauh, yang memang sangat susah. Ya. Bagaimana kita pergi ke sana, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada ibu-ibu untuk bisa memanfaatkan makanan-makanan lokal yang ada, diolah menjadi makanan yang sehat, yang bergizi seimbang untuk keluarga. Itu yang kami lakukan. Nah, itu dana tahun 2017, dana otsus. Ya. Lalu di tahun 2018, kegiatan yang pertama masih fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, yaitu memberikan sosialisasi. Kita tahu bersama bahwa kita punya distrik ini kan 20 distrik dan 120 kampung, dan itu jangkauan kan beda-beda.
ada yang sulit, ada yang mudah kita capai. Nah, sehingga 1 tahun anggaran itu tidak bisa kita mencapai semuanya. Jadi kita per tahun seperti itu. Nah, ini kita lakukan di 4 distrik. Distrik Ki, Bomakia, Manggelungko. Dan dia serap dana 449.348.325 rupiah. Iya, itu untuk tahun 2018. Iya. Nanti untuk pengujian dan pemberdayaan nanti Ibu jelaskan keselanjutnya. Iya. Lalu di tahun 2019 kami hanya mendapat dana 233.875.000. Nah, dana ini kami gunakan untuk memfasilitasi pusat pengembangan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah, di sini kami fokuskan dana ini untuk memberikan pelayanan kepada OAP, iya, orang asli Papua yang mengalami tindak kekerasan. Nah, itu yang kami layani mereka sampai dengan ke tingkat pengadilan. Ketika ada korban yang harus diproses lanjut sampai ke tingkat pengadilan, kami biayai. Nah, seperti itu. Oke, baik Bu atas penjelasan. Tentunya di pagi hari ini masyarakat kita juga bisa bersama-sama kita mendengar, dan apabila ada usul saran masukan terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus, kini saatnya untuk kita saling berbagi dan memberikan usul saran yang baik untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Bovendigul, khususnya penanganan masalah perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bovendigul. Nah, ini kita ke bidang pengarustamaan gender, karena tadi Ibu Sabina sudah menjelaskan terkait dengan masalah adat ini yang menjadikan perempuan selalu di posisi nomor 2, Bu. Namun kita juga ingin mengetahui untuk alokasi dana itu seperti apa, ya, penyerapannya itu sendiri. Silakan, Bu. Baik, kami dari bidang pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan mendapatkan dana otsus ini pada tahun 2017 dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dengan dana serapannya sebesar Rp296.050.000. Jadi kegiatan ini seperti kita tahu bersama bahwa rumah tangga menjadi basis dari kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi itu banyak dilakukan di dalam rumah. Dan kebanyakan yang bekerja itu biasanya kan di kita kan karena dititikkan para laki-laki yang mencari nafkah. Jadi kami dari bidang PUG mencoba mengadvokasi, memberikan pelatihan, pendidikan kepada ibu-ibu, khususnya untuk masyarakat di kampung, di distrik. Kegiatan ini kemarin tahun 2017 dalam bentuk pemberian keterampilan membatik, tata cara membatik. Jadi kami berharap dengan membatik ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan peran perempuan sehingga mereka memiliki kemampuan dalam keterampilan membatik. Dengan tentu saja tujuannya kalau mereka mempunyai keterampilan baru untuk membatik mungkin bisa mendatangkan penghasilan lebih, menambah perekonomian rumah tangga, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah juga. Pelatihan ini waktu itu dilaksanakan selama 4 hari pada bulan September 2017. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM perempuan Papua yang maju dan mandiri di bidang ekonomi, serta mampu memberikan kontribusi dan keikutsertaannya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Selain itu juga untuk membuka dan memperluas kesempatan untuk perempuan-perempuan Papua, mama-mama Papua untuk mengembangkan potensi dirinya, meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan keterampilan membatik tersebut.
kurang lebih begitu Bapak. Oke, baik Ibu. Ini memang suatu hal yang luar biasa dalam pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus kita. Karena saat ini yang menjadi sorotan seperti apa sih penggunaan dana otonomi khusus? Nah, karena masyarakat selalu bertanya kemana penggunaan dana-dana ini. Namun setelah kita mendengarkan penjelasan ini sungguh sangat luar biasa. Karena itu kami mengajak buat para pendengar RRI Bovendigul dan juga pemirsa YouTube kami ya bisa memberikan usul saran, pesan atau kritikan pun di 0811 4988 666 atau pesan pendek di WA kami 0811 4988 222. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita di pagi hari ini, karena tadi ada juga FKKG, nah ini juga merupakan program baru, kira-kira mungkin penerapan ke depan untuk alokasi dana, otsus mungkin ada penambahan atau rangkaian kegiatan-kegiatan lain terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sangat penting untuk bisa dilaksanakan dengan baik, karena kita melihat bahwa di Kabupaten Bovendigul ini masih banyak membutuhkan perhatian terhadap perempuan dan anak. Namun kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Malaysia, Bovendigul dan juga pemirsa YouTube kami di pagi hari ini kembali lagi kita dalam acara bincang-bincang kita penggunaan dana otsus 2017-2021 tentunya di pagi hari ini. Nah, tadi sudah banyak menjelaskan terkait dengan penggunaan alokasi dana dan penyerapan sendiri. Nah, di sini juga kita tadi baru mendengar ada forum keadilan dan kesadaran gender. Ini suatu hal yang luar biasa karena tadi kita melihat bahwa masih adat yang lebih tinggi sehingga kedudukan laki-laki masih di atas dengan perempuan masih posisi 2. Nah, ini forum keadilan dan kesadaran gender ini bagaimana sih? Apa tujuannya? Itu mungkin bisa dijelaskan Ibu. Iya, baik, terima kasih pada Pak Yoris dan juga kepada pemirsa di rumah, pendengar di rumah. Jadi kalau kita lihat di sini forum FKKG ini adalah salah satu memang program cukup juga menjadi primadona di dalam PUG sendiri ya. FKKG ini adalah forum keadilan dan kesetaraan gender. Kalau kita melihat FKKG ini, itu sebenarnya dia di luar dari dana otsus ini ya, tetapi dalam mereka berjalan bersama, FKKG ini mendorong untuk menciptakan keselarasan antara kedua dana ini. Artinya bahwa dana otsus kegiatan yang tadi disebutkan oleh Ibu Kabid berdua bahwa kegiatan-kegiatan itu adalah notabene semua adalah kegiatan yang memang digarisbawahi di otsus. Tapi kalau FKKG ini dia dibiayai oleh dana pusat yang juga membantu dana otsus itu dengan kegiatan-kegiatan. Contoh, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kabid PP Bapak Ibu Sabina bahwa di dalam kegiatan itu kita berangkat dari masalah ya. FKKG nanti buat kita bisa ciptakan apa sebenarnya tujuannya itu untuk apa gitu. Karena kalau kita bicara saja gender pasti waktunya nggak cukup, pasti sangat panjang. Jadi kita berangkat dari masalah. Masalah di dalam ini adalah tadi sudah disebutkan kebiasaan adat tadi bahwa perempuan selalu berada di posisi nomor 2. Itu sangat memang memprihatinkan. Kemudian perempuan selalu didiskreditkan untuk kemana surat nikahnya. Iya kan, makanya diciptakanlah yang Ibu sudah mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan dari kita pemberdayaan perempuan, termasuk dengan anak-anak punya akta kelahiran dan lain-lain. Nah, ditambah lagi dengan kekurangan perempuan di dalam lembaga-lembaga legislasi. Betul tidak? Kalaupun ada, mungkin cuma satu. Nah, pemberdayaan perempuan hadir di kabupaten sebenarnya juga tolong dibantu oleh sebenarnya mitra hidup ya, dalam hal ini bapak-bapak. Mereka pun harusnya mendorong juga bahwa kesetaraan ini harus terjadi. Itu adalah keadilan kesetaraan. Nah, berangkat dari masalah ini semua, maka FKKG ini dibentuklah oleh nasional
untuk juga berada di di kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, untuk juga diberlakukan bahwa iya forum ini harus ada. Nah forum ini berjumlah kurang lebih ada sekitar 7 sampai 10 orang. Nah mereka ini yang bertujuan untuk oh iya dari masalah ini siapa sih yang harus bekerja gitu, siapa sih yang harus bekerja di kabupaten untuk memberikan masukan. Jadi tidak hanya mereka tidak ada tugas, tapi tidak nampak tugas itu. Jadi tugas itu dia lebih pada oh iya saya memberikan masukan kepada pimpinan tertinggi. Jadi di mana mereka melakukan rapat kerja di luar ya. Dia seperti dari substansi OPD sendiri dia berada di luar sedikit. Yang kalau perlindungan anak, perlindungan perempuan daripada OPTD. Tapi ini dia berupa kelompok. Kelompok-kelompok ini dari kelompok-kelompok masyarakat. Salah satunya ada keagamaan, ada guru-guru, ada distrik-distrik gitu yang berjumlah 10 orang ini. Nah mereka ini yang bekerja di belakang layar ini untuk juga berkolaborasi dengan OPD Induk untuk juga bisa oh iya tupoksinya memberikan advokasi masukan yang positif kepada pimpinan daerah untuk Pak bagaimana ya kalau misalnya kegiatan yang dengan dana otsus tadi dia bisa mengangkat itu semua, justru lebih bagus lagi bahwa dengan adanya dia dipendorong semuanya termasuk dengan perempuan yang dinomor 2-kan, kemudian tidak ada surat nikah, kemudian perempuan sangat minim yang kita sedikit ironis adalah FKKG harus memperjuangkan juga perempuan-perempuan yang notabene adalah kita punya mama-mama yang juga sudah purna tugas ya di kabupaten kita. Nah ini kita harus dorong lewat FKKG ini untuk berada pada lembaga-lembaga legislasi yang juga nanti dia akan mendorong ya perempuan-perempuan OAP yang juga dia akan mendorong program-program kerja. Dia breakdown ke bawah untuk semua masyarakat kita mendapatkan pelayanan dari dana otsus tersebut. Nah itu tugas daripada FKKG itu. Ini secara tidak tertulis ya. Ini mungkin secara masalah yang kita lihat di lapangan seperti itu. Kalau kita bicara sedikit legitimasi hukum dan sebagainya saya pikir panjang sekali. Mungkin itu yang saya bisa menjelaskan terkait dengan FKKG. Oke, baik Ibu. Tadi kan dijelaskan bahwa ini di luar dari penggunaan dana otsus, ini penggunaan dana pusat sendiri. Nah, apakah dalam perjalanan waktu, karena tadi 2017-2021, nah ini apakah ada sedikit penyampaian yang mau disampaikan sehingga masyarakat kita juga tidak salah tafsir di luar bahwa forum ini juga masuk di dalam pemberdayaan perempuan, tentunya pasti kebagian juga dana otsus. Ini hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Nah, ini kira-kira mungkin adakah penjelasan apakah nantinya forum keadilan dan kesadaran gender ini sendiri, apakah nanti ada juga sedikit kecipratan dana otsus ke situ ya? Iya, terima kasih Pak Yoris, Bapak Ibu, para pendengar yang berada di rumah. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan dana, otomatis dana ini sudah dibedakan ya. Artinya sumber dana otsus sendiri dengan dia punya kriteria, sumber dana APBN, DAUDA, itu dengan kriterianya masing-masing. Sudah barang tentu FKKG kalau memang dia dengan dana pusat maka dia dikucurkan dari dana pusat terkait dengan hanya pendanaan dari pusat saja. Jadi dia tidak perlu juga mendapatkan dana dari otsus. Jadi jangan khawatir tentang bagaimana nanti apakah dana otsus itu dia FKKG akan serap semua. Oh tidak demikian. Tetapi FKKG secara fungsi dia berada di bawah PUG dengan pendanaannya masing-masing. Mungkin seperti karena peruntukannya udah beda nih. Otsus Undang-Undang Otsus nomor 2 ya, Ibu Kabit ya. Undang-Undang Otsus nomor 2 sudah membentengi dirinya terhadap dana-dana lain gitu untuk bisa dicampur adukkan. Mungkin itu demikian. Baik Ibu Ivon dan juga pemirsa serta pendengar RRI, tentunya ini satu hal yang luar biasa. Keterbukaan informasi seperti ini sangat diharapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih bahwa masyarakat memahami itu dana otsus, ternyata ada dana-dana tersendiri yang dibagikan dalam berbagai rangkaian kegiatan di setiap dinas badan kantor yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Nah ini kita kembali lagi ke pemberdayaan perempuan, bidang pemberdayaan perempuan dan anak ini sendiri. Bu, sejauh ini untuk tadi penyampaian itu untuk 2017 hingga 2019 ya.
2021 sendiri ini seperti apa sih program-program ini? Ya, baik. Untuk 2020 dan 2021 pemberdayaan perempuan itu tidak mendapatkan dana otsus. Kita memperoleh dana otsus itu 2017, 18, 19 dan tahun 2022, 2023 nanti. Iya, jadi dua tahun tidak mendapatkan. Ini apa kira-kira Bu? Iya, terkait dengan COVID dan lain-lain. Oke. Nah, ini juga biar masyarakat kita tahu. Pasti nanti akan bertanya, ada apa di 2020 dan 2021? Ternyata kita dihadapkan dengan bencana non alam ya. Oke. Baik Bu, masyarakat dan juga pemirsa yang di pagi hari ini mendengarkan siaran kami juga mengajak agar kita tidak bertanya-tanya lagi di kemudian hari penggunaan alokasi dana otonomi khusus ini. Mari pada kesempatan ini kami membuka ruang untuk para pemirsa dan juga pendengar kita berinteraksi di 0811 49 88 666 atau lewat pesan pendek kita di WA 0811 49 88 222. Ini kita bertanya terkait dengan penyerapan ke depan seperti apa untuk melalui dana otsus ini. Ini saatnya kita untuk mari kita saling berbagi cerita dan juga informasi-informasi yang Anda dapat. Nah, ini kita kembali lagi ke Ibu Kabid Pengarus Keamanan Gender. Nah, ini program-program ke depan terkait dengan bahwa tadi penyerapan untuk dana otsus sendiri akan dimulai dari 2022 hingga 2023 ke depan. Ini ada pekerjaan-pekerjaan yang memang masih menjadi sebuah PR dari 2 tahun karena kita 1 tahun ya karena kita mengalami pandemi ini sendiri. Silakan Bu. Kami tahu kalau di bidang kami Pengarus Gender ada menganggarkan untuk kegiatan tahun depan. Kami akan membentuk kampung responsif gender dan anak. Adapun lokusnya nanti di Kampung Mawan dengan kriteria karena memang ya selain jarak akses yang mudah ditempuh, sejalan dengan program dari Dinas Kependudukan dan KB memang harus sejalan. Jadi karena Kampung Mawan juga kampung KB, ya jadi mungkin penilaian masyarakat kok Mawan terus yang di kedepankan begitu, tapi memang sejalan dengan program. Mungkin Ibu Ivan yang dari KPU bisa tambahkan bahwa kemarin memang itu harus kita sinkron sejalan ya. Jadi itu yang untuk tahun 2022 Pak. 2023. Kalau tahun yang ini kami memang ada peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Nanti tahun ini ada turun ke 5 distrik. Begitu, Pak. Oke, baik. Kalau untuk Ibu Sabina sendiri Bu, ini di bidang perlindungan perempuan dan anak ini cukup luar biasa kerjanya untuk bisa kembali kita mengangkat nilai-nilai perempuan dan anak ini sendiri. Nah, ini seperti apa ini nanti untuk program-program kerja sendiri Bu? Iya, baik, terima kasih Pak Yoris. Memang masalah-masalah terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak juga harus semua memperhatikan, bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya, jadi untuk tahun 2022 kami punya 2 kegiatan. Ya, kami sudah jalan keliling semua distrik untuk memberikan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Tinggal sisa 3 distrik ya, untuk tahun depan. Tahun depan tinggal 3 distrik. Di tahun ini ada beberapa distrik, 2 distrik yang di sana yang harus kita jalani. Yang kedua, kegiatan yang kedua itu kami membuat kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring antara lembaga pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penguatan jejaring ini seperti begini Pak Yoris.
di dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan ini sudah membuat upaya-upaya. Salah satunya kami telah membentuk P2TPA, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan adanya peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan nomor 4 tahun 2018 terkait dengan harus setiap daerah itu dibentuk UPTD. Jadi P2TPA itu kami sudah rubah nama menjadi UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Berarti ini kan harus diberikan pemahaman kepada jejaring ini, jejaringnya lembaga-lembaga yang telah kami bekerja sama dan juga anggota UPTD itu sendiri untuk memahami tupoksinya, pelayanannya terhadap masyarakat ini, terutama memberikan perlindungan terhadap perempuan-perempuan dan anak-anak yang mengalami tindak kekerasan ini. Sehingga kami melakukan kegiatan itu. Tenaga-tenaga itu harus ada penguatan SDM-nya, peningkatan SDM-nya, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada WAP itu harus itu yang profesional, gitu. Ketika ada masalah harus diselesaikan, gitu. Sehingga kami melakukan kegiatan ini. Jadi ada 2 kegiatan, satu upaya pengembangan upaya UPTD, pengembangan UPTD, lalu yang kedua penguatan jejaring dengan peningkatan SDM jejaring untuk meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Oke, baik Ibu. Ini tadi ada program untuk penghapusan ya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin ada satu ketegasan karena hingga saat ini di Kabupaten Bovendigul masih saja terus terjadi. Nah, ini masyarakat kita juga pasti mereka mempertanyakan dengan alokasi dana otsus tadi. Nah, ini mungkin adakah satu program yang memang benar-benar satu tindakan nyata di lapangan supaya masyarakat kita tidak lagi bertanya dana otonomi khususnya besar, tapi apa langkah konkret untuk suatu ketegasan di kampung atau di tengah masyarakat sehingga hal ini bisa berjalan. Mungkin adakah Ibu yang mau disampaikan pada kesempatan ini? Iya, baik, terima kasih. Seperti yang saya katakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan itu tidak bisa pemberdayaan perempuan jalan sendiri. Kita bekerja ini berkolaborasi dengan lembaga yang lain, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah ya. Jadi selama ini kan kami bekerja sama dengan Ruaniawan, polisi, PPA Polres, Polsek, LMA, tokoh-tokoh perempuan yang bisa berbicara. Kami sudah bekerja sama itu berupaya. Iya. Di sini yang saya mau katakan bahwa harus juga ada ketegasan dari pimpinan daerah. Iya. Ketegasan dari pimpinan daerah terutama kepada pemilik keamanan ini, kepolisian dan kita semua. Iya. Kita semua warga masyarakat semua harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Ya. Jadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masalah yang sudah menjadi keprihatinan bersama, punya perhatian bersama. Untuk mencegah itu harus kita bersama-sama. Tidak bisa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri yang berjalan. Seperti itu. Oke, baik. Kita ke bidang pengaruh tanaman gender. Ini juga satu hal yang memang menjadi suatu pekerjaan yang cukup berat agar harkat dan martabat khususnya perempuan ini bisa sama dengan kaum laki-laki di masa saat ini. Nah, ini kira-kira seperti apa ini, Bu? Baik, Pak Yoris. Sebenarnya begini, kalau kita membahas pengaruh tanaman gender, mungkin yang terlintas di pikiran kita karena bahasa gender biasanya kan urusan perempuan atau urusan laki-laki. Padahal tidak sesederhana itu. Sebenarnya pengaruh gender itu kan bukan kegiatan, sebenarnya ini kan merupakan strategi yang dilakukan pemerintah. Bagaimana kita mengupayakan kesetaraan gender, keadilan gender dalam pembangunan daerah. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu kan juga dimulai dari yang paling kecil lah, dari keluarga. Sebenarnya kita sendiri pun
belum tentu dalam kita punya rumah tangga masing-masing itu terjadi kesetaraan gender. Contoh, bapak karena merasa sudah mencari nafkah, tidak mungkin, ya memang ada beberapa yang mungkin masih mau melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi yang kita lihat sehari-hari kan sebagian besar urusan mengasuh anak, memasak, mencuci dan sebagainya, pekerjaan rumah tangga itu kan seolah-olah memang hanya menjadi tanggung jawabnya ibu. Padahal sebenarnya kan itu bisa berbagi lah. Nah, jadi kalau kita mau bicara kesetaraan gender sebenarnya tidak usah jauh-jauh lah, dari rumah dulu saja. Apakah kita setara memperlakukan kita punya anak-anak juga? Seringkali karena kalau kita punya anak laki-laki, kita bebaskan dia dari pekerjaan rumah tangga. Tapi kalau kita punya anak perempuan, aku harus bisa menyapu, harus bisa mencuci piring, harus bisa seperti itu. Kadang-kadang kan memang kita sendiri juga menciptakan keadaan yang seperti itu. Jadi kalau anak laki-laki mungkin main sampai malam juga kita kasih tinggal, tapi kalau anak perempuan mungkin kita perlakukan berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara kesetaraan gender ya sebenarnya dari yang paling sederhana dulu lah, dari rumah. Barulah kita berangkat ke yang lain. Kebetulan Pak, kalau kami dari BUG sudah beberapa kali mengajak, kalau kaitannya dengan pemuda, kita sudah mengajak OPD-OPD yang terkait, karena kami itu kan dari konselor gender punya tim driver konselor gender, punya Pokja BUG, semuanya itu harus bersinergi untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender. Jadi contoh yang sepele juga, setiap OPD itu juga seharusnya bisa menganggarkan kegiatan dalam program mereka punya OPD masing-masing itu harusnya memiliki kegiatan yang responsif gender. Kadang-kadang kan belum sampai ke situ. Sebenarnya tiap OPD yang melakukan sesuai itu tugas pokok fungsinya sebenarnya sudah responsif gender, cuman ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan dari awal, itu yang kadang kita belum melakukannya. Contoh yang terkait nanti macam kami kan tiap tahun dievaluasi Pak dari Kementerian Perempuan untuk apakah pengusahaan gender di daerah itu sudah berjalan seperti apa, itu ada evaluasinya. Jadi puji Tuhan yang tahun lalu kami sudah mendapatkan penghargaan itu dari memang baru tingkat pertama, tingkat yang paling dasar. Jadi mudah-mudahan di tahun ke depan harapan kami bersama bisa menjadi lebih baik lagi untuk tahun ini evaluasinya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI maupun Bikul di mana saja Anda berada, tentunya di pagi hari ini sebenarnya banyak hal yang memang kami ingin menggali dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena ini merupakan strategi untuk bagaimana majunya sebuah daerah kalau bukan dari keluarga itu sendiri, dan juga persamaan gender ini memang harus dilakukan. Nah, ini satu pertanyaan juga Bu, masyarakat kita dan juga tokoh-tokoh perempuan lain ini terkait dengan perlindungan anak dan hak-anak ini sendiri, bahwa di Kabupaten Bovendigul ini ada sebuah usulan yang disampaikan bahwa untuk memperhatikan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Nah, ini seperti apa nih Bu? Karena tadi tidak dibahas tentang ini. Padahal ini kita mungkin ada suatu hal yang anak-anak kita juga harus mendapatkan bagian dari otonomi khusus itu. Nah, silakan. Betul sekali Pak Yoris. Terima kasih. Memang selama ini kami juga bertanya-tanya. Selama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan itu ada di Kabupaten Bovendigul ini, anak itu mereka tidak mendapatkan dana khusus di OPD kami. Iya. Ini kan ada anak-anak Papua. Iya. Saya sendiri juga kurang mengetahui itu kenapa. Tetapi yang saya bertanya ke provinsi dan lain-lain, mereka katakan bahwa dana khusus itu kan sudah masuk di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Padahal itu kan cuma seberapa hak anak yang masuk di situ. Masih banyak hak anak yang lain yang belum tercover. Bagaimana peran pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak-anak Papua ini? Masih banyak yang belum. Misalnya, anak-anak yang mengalami kekerasan, anak-anak yang mengalami punya kebutuhan khusus yang harus dilindungi, anak-anak yang kena
anak-anak pelaku kekerasan. Nah ini kan harus diberikan perlindungan. Iya. Selama ini kan dana unsur tidak dikasih di pemberdayaan perempuan, khususnya untuk bidang anak. Iya. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan dengan hari ini kita dialog terkait dengan perlindungan, karena disebut juga hak anak, perlindungan anak. Ini sangat penting, Bu. Nah, untuk ke depan, apakah dana otonomi khusus tadi ya yang disampaikan bahwa untuk bidang perlindungan anak hanya 1.400.000.000 sekian tadi, ini mungkin adakah satu hal lagi untuk penambahan? Karena ini kekerasan terhadap anak banyak, hak-hak yang berkebutuhan khusus juga sangat harus diperhatikan. Ini kira-kira seperti apa ini terkait dengan dananya, Bu? Iya, baik, terima kasih Pak Yuris. Ini soal pembagian dana ini kan sudah dibagikan dari Bapeda. Jadi kami tidak bisa mengutama, bisa kira-kira tambahan. Sudah develop memang ini untuk pemberdayaan perempuan dua bidang ini, gitu. Jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak bisa ambil kebijakan kasih pindah lagi untuk bidang anak pun tidak bisa, sesuai dengan juknis, sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jadi untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan saja, bukan untuk anak lagi. Begitu. Padahal jelas ya, Padahal, ya, anak itu ada. Karena 10 hak anak ini harus dilindungi oleh pemerintah. harus dilindungi. Jadi tentunya masyarakat maupun Digul dan juga pemirsa yang hari ini mendengarkan siaran, jangan abaikan anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah agen perubahan untuk suatu pembangunan. Tanpa mereka, bagaimana daerah ini akan maju ke depan? Karena itu, harapan pastinya, perhatikan anak-anak kita. 10 hak anak itu harus wajib kita perhatikan. Nah ini kita dibatasi dengan waktu untuk closing statement terakhir sendiri. Seperti apa, Bu, untuk kedepannya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini benar-benar berjalan. Untuk seperti tadi, bahwa perlindungan anak kita juga baru tahu saat ini tidak. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Yuris untuk statement terakhir ya. Yang pertama untuk BPMPD ini ya, bersama kami ya, cobalah perjuangkan hak anak ini. Memberikan kami juga anggaran untuk dana otsus ini untuk mengurus anak-anak kami, terutama memperhatikan hak mereka, anak-anak KUHP ini. Iya. Lalu yang berikut, ini terkait lagi dengan kekerasan ini ya. Kita lihat bahwa di Bovendigul ini juga angka kekerasan sangat tinggi. Iya, kekerasan itu bisa terjadi karena kontrol atau apa ya, itu tidak bisa mengendalikan diri kita. Iya, tidak bisa mengendalikan diri kita. Lebih mengutamakan hawa nafsu ya, emosi. Iya, sehingga kekerasan itu bisa terjadi. Kekerasan itu macam-macam, karena faktor juga yang macam-macam sehingga timbul kekerasan. Tetapi kembali lagi ke pribadi. Yang saya mengatakan bahwa apalagi keluarga-keluarga yang punya anak-anak. Nah, bagaimana generasi Papua ini ke depan menjadi generasi yang hebat-hebat kalau keluarga sendiri berantakan. Ya, keluarga sendiri tidak ada kebahagiaan. Bagaimana menciptakan anak-anak Papua yang andal? Iya, oleh sebab itu, mari hentikan kekerasan. Ya, sudah ada undang-undang PKADRT. Mari kita berpegang pada undang-undang PKADRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian Pak Yoris, terima kasih. Oke, kita ke Ibu, silakan Bu. Closing statement-nya. Ya, jadi harapan kami bersama ya seperti itu, kurang lebih seperti yang disampaikan Ibu Kabid Perlindungan Perempuan. Memang yang paling mengemukakan memang kekerasan ini, karena yang menjadi keprihatinan bersama, tapi seperti itu kadang-kadang juga yang kita lihat penyelesaiannya juga kurang. Kadang kalau sampai di urusan di pihak berwajib juga akhirnya didamaikan dengan semacam adat untuk bayar denda atau apa sekalipun. Masa depan korban itu kan tetap
tidak tergantikan dengan nilai nominal itu. Jadi yang merupakan ya kemudian kita bisa menghentikan kekerasan, meningkatkan kesetaraan keadilan gender di Kabupaten Bovendigul yang kita sayangi bersama ini. Oke, baik. Ibu Yvonne, silakan. Iya, kalau dari FKG closing statement adalah kami mohon sangat besar dan mengharapkan yang sangat lebih kepada pimpinan daerah juga terhadap lembaga legislasi dalam hal ini pihak DPRD juga masyarakat sekalian untuk apabila FKKG ini bekerja mungkin pada saat akhir daripada mereka bekerja yaitu mereka mengadvokasi kepada pimpinan dan juga lembaga lainnya juga kepada masyarakat mohon didukung. Artinya bahwa penguatan kelembagaan ini tujuan akhirnya adalah menempatkan perempuan-perempuan OAP juga berada pada lembaga-lembaga legislasi, kemudian pemerintahan. Jadi hadirkan mereka sebanyak-banyaknya karena menurut pimpinan kami yang salah satu filsuf Provinsi Papua, mutiara hitam Papua, kerja di Papua itu kerja dekat surga. Jadi mari kita kerja dengan hati. Jadi mohon kita tingkatkan semua prestasi kinerja dari perempuan Papua untuk kita dudukkan pada tempatnya. Dalam hal ini mari kita sama-sama dudukkan perempuan Papua yang lebih banyak lagi di dalam kelembagaan DPRD kita. Mungkin itu saja, sama perempuan-perempuan tidak lagi di nomor 2 kan seperti yang disampaikan oleh Ibu. Mohon perempuan dan anak juga harus mendapatkan tempat yang sejahtera. Mungkin seperti begitu dengan cinta dan kasih sayang. Demikian Pak Yoris dari kami. Dan juga pendengar serta pemirsa, khususnya buat anak-anak kita yang ada di Rusia yang kebetulan di pagi hari ini juga mereka memonitor siaran kita melalui YouTube. Terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf juga buat adik-adik kita yang lagi kuliah di Rusia untuk menelpon menggunakan WA kami. Mohon maaf tidak sempat tadi karena kita sudah sampaikan bahwa ada telepon khusus. Nanti memang kami akan terkait dengan player nanti akan diterapkan juga dengan nomor telepon ya buat teman-teman yang ada di Rusia ya. Selamat menjalankan kuliahnya dengan baik dan juga semua pemirsa yang memonitor siaran kita juga di pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi. Tentunya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, khusus anak, pemerintah untuk segera lebih memperhatikan lagi agar 10 hak anak itu bisa diperhatikan dengan baik karena mereka adalah agen perubahan. Saya Yoris Goden, selamat pagi. Boleh menyapa buat Rusia. Oh, ya, halo, kita semua mungkin beliau okay. Halo teman-teman di Rusia. Oke. Sampai jumpa di Indonesia.